Halo teman-teman dan selamat datang. Hari ini kita akan membahas sebuah pergeseran yang luar biasa besar dalam dunia kesehatan. Kita akan melihat bagaimana keperawatan keluarga sedang bertransformasi total. Fokusnya itu udah nggak lagi di rumah sakit, tapi pindah ke tempat yang paling penting, yaitu ke rumah dan keluarga kita masing-masing. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita akan mulai dari gambaran besarnya dulu, lalu kita akan menukik tajam ke satu contoh kasus yang sangat relevan, dan di akhir kita akan tarik kesimpulan tentang seperti apa sih masa depan perawatan keluarga di Indonesia. Baik, kita mulai dari fondasinya dulu. Dunia keperawatan keluarga itu sedang berada di sebuah persimpangan jalan yang sangat krusial. Kenapa? Karena ada tren global dan nasional yang mendorong perubahan ini. Mulai dari penyakit kronis yang makin banyak, sampai populasi yang menua. Nah, ini dia pergeseran utamanya. Dulu, kalau kita bicara kesehatan, bayangannya pasti rumah sakit, dokter, dan satu pasien. Sekarang, paradigma itu berbalik. Pusat dari perawatan kesehatan itu adalah keluarga di dalam rumah mereka sendiri. Keluarga bukan lagi sekedar penonton, tapi pemain utama. Coba deh kita lihat perbandingannya. Dulu, fokus kita itu menyembuhkan penyakit yang datang tiba-tiba, fokusnya ke satu orang, dan lokasinya di rumah sakit. Sekarang, beda banget. Kita bicara tentang mengelola penyakit jangka panjang seperti diabetes atau hipertensi, melibatkan seluruh anggota keluarga, dan pendekatannya holistik di tengah komunitas. Ini bukan lagi soal mengobati, tapi tentang merawat dan menjaga kualitas hidup. Oke, dari teori kita pindah ke kasus nyata. Mari kita lihat satu masalah kesehatan yang sangat mendesak di Indonesia, di mana pendekatan yang lama itu, ya terus terang saja, gagal. Kita akan bicara soal anemia pada ibu hamil. Lihat angka ini, 48,9%. Ini bukan sekedar statistik. Ini adalah prevalensi anemia di kalangan ibu hamil secara nasional. Artinya, hampir 1 dari 2 ibu hamil di Indonesia mengalami anemia. Ini adalah krisis kesehatan masyarakat yang nyata. Dan kalau kita lihat lebih dalam lagi, situasinya bisa lebih buruk. Di beberapa daerah, angkanya bahkan melebihi 50%. WHO sendiri mengklasifikasikan level setinggi ini sebagai masalah kesehatan masyarakat yang berat, serius sekali. Nah, ini dia intinya. Ternyata masalahnya bukan karena kita kekurangan suplemen zat besi. Memberikan pil saja itu nggak cukup. Kenapa? Karena ada faktor manusia. Banyak yang tidak patuh minum obat karena alasan psikologis, kurangnya dukungan, dan yang paling penting, kurangnya pemahaman dari keluarga. Jadi, kalau cara lama tidak berhasil, apa dong solusinya? Nah, sebuah studi yang sangat menarik di Medan menawarkan sebuah terobosan. Sebuah pendekatan baru yang menempatkan keluarga sebagai pusat solusinya. Konsepnya disebut FCEM. Gampangnya gini, model ini nggak lagi cuma ngasih tahu pasien, kamu harus minum obat. Tapi model ini memberdayakan seluruh keluarga untuk sama-sama sadar akan resikonya, membangun kepercayaan diri, dan mengubah perilaku bersama-sama. Dan hasilnya luar biasa. Coba lihat tabel ini. Kelompok yang menggunakan aplikasi digital berbasis FCEM menunjukkan peningkatan yang signifikan. Angka P yang kecil itu artinya perubahannya sangat nyata, bukan kebetulan. Kepercayaan diri mereka untuk sehat naik, dan yang paling penting, kepatuhan mereka minum obat juga meroket. Ini bukti bahwa teknologi yang tepat, jika digabungkan dengan pemberdayaan keluarga, benar-benar bisa membawa perubahan. Studi di Medan tadi itu sebenarnya cuma satu contoh kecil dari sebuah tren yang jauh lebih besar, yaitu bagaimana teknologi meresap masuk ke dalam perawatan keluarga di rumah. Coba bayangkan, perawat keluarga sekarang punya senjata baru yang canggih. Mulai dari konsultasi jarak jauh lewat video call atau telehealth, aplikasi di ponsel untuk mengingatkan jadwal minum obat, sampai alat monitor yang bisa dipakai untuk memantau kondisi dari jauh. Ini bukan lagi fiksi ilmiah, ini kenyataan. Tapi, dan ini tapi yang sangat besar, teknologi secanggih apapun pada akhirnya hanyalah alat. Untuk membuatnya benar-benar berfungsi, kita butuh pemahaman mendalam tentang sisi manusianya, tentang komunikasi, nilai, dan budaya. Slide ini menunjukkan kontras yang penting. Kalau kita cuma fokus ke teknologi, kita hanya akan melihat data, efisiensi, dan memantau satu individu. Tapi perawatan sejati itu lebih dari itu. Ia harus berpusat pada keluarga, yang artinya fokus utamanya adalah komunikasi, menghargai nilai dan budaya, dan membuat keputusan secara bersama-sama. Konsep ini namanya pengambilan keputusan bersama.
Ibaratnya gini, dokter dan perawat itu bukan lagi kapten kapal yang memberi perintah, tapi navigator yang duduk bersama keluarga untuk memetakan rute perawatan terbaik. Ini sangat krusial terutama dalam perawatan paliatif, di mana nilai-nilai keluarga dan keyakinan agama sangat memengaruhi kualitas hidup pasien di akhir hayatnya. Jadi, setelah semua ini, apa artinya bagi para perawat di masa depan? Artinya, peran mereka akan jadi jauh lebih luas, jauh lebih kompleks, dan jauh lebih penting dari sebelumnya. Perawat keluarga modern itu bukan lagi sekedar pelaksana. Mereka adalah seorang edukator yang meningkatkan literasi kesehatan keluarga. Mereka adalah konselor, koordinator yang menghubungkan keluarga dengan dokter dan ahli gizi, dan yang terpenting, mereka adalah advokat yang memastikan suara dan keinginan keluarga selalu didengar. Jadi, kesimpulannya begini, masa depan layanan kesehatan itu sifatnya kolaboratif, didukung teknologi, dan yang paling utama, berpusat pada keluarga. Ini bukan lagi pilihan, tapi sebuah keniscayaan. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, apakah sistem kesehatan kita secara keseluruhan siap untuk perubahan sebesar ini? Siapkah kita untuk benar-benar memberdayakan seluruh keluarga sebagai mitra?